Pemirsa, kali ini kita akan talk show bersama Mama Nur dan Mama Sekar ya. Mama Nur sama Mama Sekar. Hari ini kita membawa tema tentang Malang Tempo dulu. Saya sebagai generasi muda ini, Mama atau Bunda ya, saya ambilnya Mama atau Bunda? Lebih baik Bunda aja ya. Oke. Ke Bunda Sekar dulu. Bunda Sekar, apa yang paling diingat dari Malang Tempo dulu atau Malang zaman biyen itu seperti apa toh Bunda, supaya kami generasi yang muda ini tahu begitu. Monggo. Iya, yang pasti saya sudah mengalami generasi sebelumnya, yaitu mulai tahun 70-an, 80, 90 sama di era digital ini tahun 2000. Yang pasti saya ini sebagai warga asli Kota Malang, saya bangga karena mulai dari saya muda itu selalu berkumpul dan dipertemukan dengan orang-orang yang banyak kreatif. Malang kota kreatif memang budaya. Malang kota kreatif di mana yang mengutamakan budaya. Luar biasa. Satu, budaya kita diapresiasikan dengan kesenian. Betul. Kebetulan saya juga pecinta seni ya, dan langsung turun sebagai pelaksana seni. Ya. Dan sampai hari ini pun, sampai saat ini pun, Kota Malang ini buat saya kota yang sangat membanggakan. Tentunya lingkungan saya dengan lingkungan asli, dengan warga Kota Malang. Kalaupun ada pendatang, kok banyak yang langsung beradaptasi, yaitu Malang kota kesenian, Malang kota budaya, dan penuh kreatif. Siap. Jadi kalau hari ini kemudian ada MCC Malang Creative Center begitu budaya, itu artinya tidak lepas dari akar budayanya Malang sendiri mulai tahun 70-an tadi Bunda mengatakan ya, Bunda Sekar ya. Betul. Yang saya tahu MCC ini kenapa diciptakan? Karena MCC ini tahu bahwa warga Kota Malang sangat mengapresiasikan yang namanya seni budaya. Sangat kreatif lah makanya warganya. MCC ini menjadi wadah kita yang mempunyai kreasi. Siap. Contohnya Lintang on Stage ini menjadi salah satu yang mana 5 bulan, hanya 5 bulan. Tapi kenapa kok kreatifnya dan luar biasa, sangat disupport oleh warga Kota Malang? Karena apa? Daya tariknya untuk mengajak kita bersemangat sekaligus untuk mengapresiasikan seni budaya sangat luar biasa. Saya minta tepuk tangannya buat tepuk tangan untuk MCC. Kita support terus keberadaan MCC, harus terus ada karena Malang memang kota kreatif ya. Bunda, kalau tadi Bunda Sekar mengatakan tahun 70-an. Saya dengar info tadi Bunda malah tahun 60-an Bunda ya. Betul Mas, jadi tidak sepenuhnya saya tahun 60-an itu berada di Malang, tetapi sering datang kembali, pulang pergi. Dari hal tersebut saya menyadari bahwa Malang ini ada sesuatu hal yang spesifik ya. Luar biasa. Sangat spesifik, baik itu pribadi orangnya, pribadi kotanya dan juga kebudayaannya. Sehingga timbul bandengan, ada topeng, ada lodrok bandengan dan sebagainya. Dan ini semua ditopang oleh masyarakat kecil, di mana yang namanya budaya itu timbul dari kondisi hidup sehari-hari. Artinya dari kekuatan hidup dia yang sehari-hari seperti apa, kemudian menjadi peradaban kemudian muncul menjadi suatu adat budaya. Itulah yang timbul di Malang hingga saat ini. Mungkin karena memang dahulunya seperti yang saya katakan tadi ya Mas ya, karena itu berupa sebuah kerajaan, berarti banyak sisa-sisa artefak yang memang meninggalkan cerita-cerita budaya yang sangat menyentuh para seniman-seniwati yang ada di Malang. Betul. Saya kira itu sehingga mendorong mereka untuk berkreasi dengan penuh dedikasi ya saya pikir. Cuma dalam Lintang on Stage ini ada sedikit unik, memang saya ingin sedikit tidak sama dengan yang lain. Karena namanya line dance itu adalah datang dari luar ya Bu Sekar ya. Datang dari luar, dari mana-mana masuk ke Malang, masuk Surabaya, booming gak karu-karuan.
Saya pikir kalau dari luar itu bisa menguasai budaya kita, wah repot jadinya. Iya. Itulah makanya basic yang saya berikan kepada Lintang on Stage adalah dia harus merupakan Nusantara tradisional line dance. Itulah makanya ada unsur tari, ada unsur senam, ada unsur gerak. Ada unsur fashion Bunda ya? Ada fashion juga. Dan ini ditopang oleh Bunda Sekar sebagai aktivis ya Bu ya kalau tidak salah. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa inspirasi dari gedung Malang Creative Center ini adalah Candi Badut, inspirasi bangunannya, arsitekturnya, dan inspirasi semangatnya itu mengambil Raja Gajayana. Kalau kita menengok di Malang tempo dulu atau Malang zaman biyen atau sejarah di masa lalu, Bunda Sekar, apa kemudian harapannya pada generasi saat ini Bunda untuk Malang kota saat ini agar seperti apa sih supaya bisa lebih maju lagi? Yang pasti pemerintah kita itu sangat tanggap sekali, makanya mendirikan MCC ini sebagai wadah ajang kreasi kita untuk go talent. Talent kita itu banyak mengarah ke seni dan saya sendiri secara pribadi adalah sebagai pelaksana. Karena mulai dari tahun 70-an, mulai dari anak-anak dulu saya sudah bernyanyi, juga menari, juga membawa acara, juga berkreasi-kreasi lain. Dulu saya sebelum ada MCC selalu diarahkan dulu di lapangan Rampal sama Gajayana. Dan itu sudah bersyukur sekali waktu itu. Dan ditambah lagi sekarang pemerintah kota mendirikan MCC sebagai ajang untuk kita semua untuk berkreasi. Apalagi sekarang sudah diciptakan atau dikondisikan dengan adanya heritage di kayu tangan yang mana sempat terpuruk beberapa tahun yang lalu. Dan saat ini digalakkan, monggo bunda-bunda atau bapak-bapak semua yang mana jangan melihat sisi usia itu hanya sebuah angka saja. Yang pasti semangat dari generasi yang dulu tempo dulu kita bawa dengan karya-karya kita yang luar biasa, kita gandeng dengan jiwa-jiwa muda. Yang penting jiwa kita tetap muda, kreatif kita tetap bersemangat seperti semangat Gajayana yang mana sudah ditakdirkan kota Malang ini menjadi kota yang istimewa dan luar biasa. Kota yang kreatif Bunda ya. Kota kreatif penuh budaya dan sangat berimajinasi. Bukan hanya halusinasi, tapi sini berimajinasi. Salah satunya adalah Lintang on Stage. Luar biasa. Saya minta tepuk tangannya buat Lintang on Stage ini sebagai penerus, yang mana penerus ini semangatnya akan kita galakkan terus, dan pengikut-pengikutnya yang semakin banyak akan menambah semangat kita dengan jiwa yang strong. Luar biasa. Kembali ke Mama Sekar, Mama Nurana. Kota Malang sendiri, teman-teman mudanya, teman-teman yang ada di Komite Ekonomi Kreatif dan Malang Creative Fusion itu sedang menggerakkan Kota Malang menuju Kota Kreatif Dunia pada tahun 2025. Dari Lintang on Stage Bunda, kira-kira partisipasi atau peran apa yang bisa diberikan terhadap gerakan teman-teman kreatif ini agar menjadikan Kota Malang sebagai Kota Kreatif Dunia di tahun 2025 nanti Bunda? Alhamdulillah kalau memang itu terlaksana. Namun ada satu hal yang bisa kita titipkan di situ adalah bahwa Malang ini tetap harus Malang Heritage. Jangan melupakan sejarah. Jas merah ya. Jas merah. Bukan berarti kita terkungkung dengan masa lalu, enggak. Justru dengan adanya jas merah ini kita menjadi hentakan untuk bisa maju ke depan tanpa kita melupakan pengaruh-pengaruh dari luar. Karena pengaruh dari luar ini begitu cepat sekali ya, sampai globalisasi ini begitu menderu negara kita, sehingga mulai radio roti tawar, kemudian telepon yang di wartel atau di mana sekarang menjadi sistem digital yang tinggal buka, sekarang udah sampai Singapura, sudah sampai di mana. Jangan terbawa itu semua. Tetaplah kembali kepada jati diri bangsa kita, bangsa Indonesia. Itu yang kita harapkan. Artinya membangun kota kreatif di tahun 2025 dengan tidak meninggalkan budaya, akar budaya di Kota Malang ya.
Mama Sekar, apa yang kemudian bisa dibantu atau diberikan terhadap gerakan menjadikan Kota Malang sebagai kota kreatif dunia di tahun 2025, artinya tahun depan? Ada ide apa Mama Sekar? Yang pasti di Malang sendiri itu warganya sangat potensi dengan kreativitas. Kreativitas itu banyak sekali. Bahkan kegiatan UMKM pun itu sangat pesat perkembangannya, yang mana juga mengutamakan yang mana khas Kota Malang ini tetap tidak ditinggalkan. Salah satunya UMKM yang mana di Malang ini terkenal dengan tempe. Dengan saat ini tempe pun dijadikan banyak kreasi. Sampai kreasi brownies tempe, cookies dari tempe, termasuk untuk seni-seni budayanya. Yang saya tahu bukan hanya jiwa-jiwa yang muda aja, justru anak-anak sekarang itu sudah mulai sadar diri. Contohnya cucu saya, Uti, saya mau ikutan nari yang begini, sudah menyebutkan. Jadi saya ingat masa lalu saya yang mana saya pernah juga belajar di Senaputra waktu itu. Senaputra, ya. Saya dulu waktu sekitar tahun 70-an, saya pernah les nari sendratari waktu itu. Siap. Di Senaputra. Ternyata cucu saya ini juga menginginkan. Artinya apa? Artinya kesadaran, mungkin dia melihat sesuatu yang positif dari apa yang pernah ditampilkan dan dilihat. Jadi saya secara pribadi sebagai generasi yang sudah 4 generasi sepertinya, dekade dari tahun 70, 80, 90, 2000 ya sampai ke tahun digital ini. Saya melihat perkembangan Malang ini luar biasa, dan terima kasih sekali buat pemerintah yang mana sudah memberikan ajang MCC ini. Monggo dari bunda-bunda yang mempunyai anak cucu ya atau mungkin cicit, boleh di sini kita bergandengan tangan, menyatukan hati dengan satu visi dan misi yang sama. Kita gelorakan yang namanya seni budaya dengan mengutamakan hal yang positif. Apa yang negatif kita hindarkan. Yang pasti hasil positif akan kita capai bersama. Terima kasih Bunda Sekar. Kembali juga ke Bunda Nurana sekaligus sebagai closing statement Bunda. Apa harapannya? Ini kan Lintang on Stage rutin ya di MCC ya, bahkan betul, diberi tempat juga ya, kantor sekretariat ya Bunda. Betul. Harapannya apa kepada pemerintah Kota Malang dan para generasi muda atau anak-anak muda yang menggerakkan ekosistem ekonomi kreatif di MCC? Monggo Bunda. Harapan saya kepada generasi muda yang menggerakkan semua kreativitas yang ada di MCC ini, saya lihat tenaganya tenaga muda-muda semua. Saya mohon kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan mereka, karena yang namanya ilmu pengetahuan digital maupun IT itu akan bergerak terus sehingga pemerintah bisa memberikan kesempatan kepada para pemuda-pemuda ini untuk bisa mendedikasikan dan juga mempelajari IT atau ilmu yang lebih maju lagi dengan fasilitas dari pemerintah tentunya, karena ini pun toh nanti juga akan digunakan untuk masyarakat. Saya kira itu yang sangat saya harapkan, karena yang namanya IT sekarang sudah masuk ke dalam sistem digital yang dimana semuanya nanti akan menjadi satu, itu tidak gampang dan akan sangat sulit nanti. Mas. Jadi perlu dipelajari khusus untuk para generasi muda dan juga pemerintahannya. Terima kasih. Terima kasih Bunda Nurana dan Bunda Sekar. Baik pemirsa, sekali lagi saya perlu menegaskan bahwa Lintang on Stage sangat mendukung Kota Malang untuk menjadi kota kreatif dunia di tahun 2025. Bahkan siap memberikan dukungan penuh Lintang on Stage Bunda ya, untuk menjadikan Kota Malang sebagai kota kreatif dunia, mendukung teman-teman di Komite Ekonomi Kreatif dan teman-teman Malang Creative Fusion untuk terus bergerak membangun Kota Malang. Mari dari semangat tempo dulu, kita belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan. Saya akhiri dulu talkshow kali ini
kita akan saksikan selanjutnya yaitu gelaran fashion show dari Lintang On Stage. Terima kasih.